Ya, kelompok satu sudah siap untuk presentasi case study akhir ya untuk UAS K3. Mas Aji sudah temennya? Bentar Pak, tapi Mas Ramanya belum join malah. Atau ini dimulai aja nggak apa-apa, Pak. Soalnya ramanya belum masuk. Kurang berapa orang? Kurang satu, Pak, Rama. Ya, Adli ada nggak Adli? Nggak. Berapa orang ya? 3 orang apa 4 orang? Tiga, Pak. Oh, kok yang di PDF kok 4 orang? Sebentar. Eh, Iya, yang di dokumennya 4 orang itu. Iya, Pak, 4 orang. Ada Adli, ada Rama juga. Adli udah join belum? Yang lain disiapkan ya, apa udah siap itu ya biar kita agak lebih cepat ya. Udah ada itu. Oke, silakan bisa dimulai nggak apa-apa. Tuh Ya, kelompok satu. izin Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Kami dari kelompok satu yang yang berjudul pelanggaran K3 di industri tekstil studi kasus di PT MB Plumbo Tekstil Cirebon ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Saya Muhammad Aji Marseto dengan NIM akhir 32. Saya Risma Triwahyuni dengan NIM akhir 45. Saya Muhammad Latif Ramadhani dengan NIM akhir 40. Halo, maaf, kok ini nggak ada suaranya ya? Suaramu masuk sudah masuk suaranya. Oke, lanjut aja. Terus soundnya atau speakernya mungkin ya di tempat Adli ya. Ya silakan. Ya, maaf Pak. Baik, untuk yang pertama yaitu pendahuluan. Industri tekstil memiliki berbagai potensi bahaya yang tergantung departemen kerja. Bahaya dapat merugikan secara fisik maupun kesehatan, secara langsung maupun tidak langsung. Perusahaan tekstil harus memenuhi K3 sepanjang proses produksi. Kecelakaan tidak hanya karena mesin, tetapi juga bahan baku atau zat kimia. Kecelakaan dapat terjadi karena kelalaian manusia atau pekerja. Pemintalan benang dan bahan mentah kain. Oh, yang dapat menurunkan produktivitas dan kualitas kerja. PT
PT MB Plumbo Tekstil Cirebon bergerak di pemintalan benang dan bahan mentah kain. Berlokasi di Cirebon, perusahaan ini baru-baru ini menghadapi insiden pelanggaran K3 yang mengungkap kelemahan penerapan keselamatan kerja. Berbagai laporan menunjukkan pelanggaran K3 sering disebabkan ketidakpatuhan APD, kurangnya pelatihan K3, dan pemeliharaan peralatan yang tidak memadai. Kasus di PT MB meliputi kecelakaan karena mesin rusak dan ketidakhadiran prosedur darurat yang menimbulkan cedera dan gangguan operasional. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi penyebab kecelakaan kerja yang terjadi di PT MB Plumbon Tekstil Cirebon, serta memberikan rekomendasi langkah-langkah perbaikan dalam sistem manajemen keselamatan kerja untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Yang kedua yaitu untuk menyoroti pentingnya standar K3 dan tanggung jawab perusahaan terhadap karyawan dalam menjaga keselamatan dan kesejahteraan di tempat kerja. Selanjutnya ada penyebab pelanggaran, yaitu faktor-faktor seperti ketidakpatuhan terhadap penggunaan alat pelindung diri atau APD, kurangnya pelatihan dan edukasi K3 bagi pekerja, serta pemeliharaan peralatan yang tidak memadai. Kasus-kasus pelanggaran K3 yang teridentifikasi meliputi insiden kecelakaan kerja yang disebabkan oleh mesin yang tidak berfungsi dengan baik dan ketidakhadiran prosedur darurat yang efektif. Selanjutnya ada metode yang kita gunakan yaitu 5-way analysis. Dengan RCA adalah suatu metode yang digunakan untuk mengatasi masalah atau ketidaksesuaian dalam rangka untuk mendapatkan akar penyebab suatu masalah. Apa sih itu analisis 5-way? Yaitu pendekatan untuk memahami penyebab masalah dengan mengajukan pertanyaan, mengapa berulang kali? Tujuannya yaitu menghasilkan tindakan korektif dan yang efektif untuk mengurangi insiden dan mencegah kejadian kecelakaan terjadi kembali. Hasilnya akan diolah lebih lanjut dengan fishbone diagram. Fishbone diagram yaitu merupakan suatu alat visual untuk mengidentifikasi, mengeksplorasi dan secara grafik menggambarkan secara detail semua penyebab yang berhubungan dengan suatu permasalahan. Kategori penyebab permasalahan yang sering digunakan secara start awal meliputi material, bahan baku, mesin dan equipment, mesin dan peralatan, manpower, sumber daya manusia, metode, motor, nature, environment, lingkungan, dan measurement, pengukuran. Keenam, penyebab munculnya masalah ini sering disingkat dengan 6M. Next. Next, Mas Haji. Di sini kita akan menjelaskan kronologi yang kita cantumkan di artikel, yaitu seorang Anita Yuniarti, perempuan kelahiran Cirebon 29 Mei 1989, yaitu seorang warga desa Serang, Kecamatan Kelangenan, Kabupaten Cirebon.
Dia mengalami kecelakaan kerja pada hari Minggu 31 Juli 2011 pukul 3 pagi di PT MB Plu SPGI. Eh, dini dini hari itu Anita yang bekerja di bagian blowing Harding sedang mengumpulkan kapas yang dicabik-cabik oleh mesin. Tiba-tiba mesin terhenti. Hal ini biasanya terjadi saat kapas yang terlalu banyak menggumpal sehingga menghambat putaran mesin. Anita berinisiatif untuk mengambil gumpalan kapas yang diduga menahan mesin. Namun mesin masih menyala dan langsung menggulung tangan Anita sampai hancur. Anita langsung lemas mengetahui tangannya digulung mesin. Ia langsung dilarikan oleh rekan-rekan kerjanya dan pihak manajemen ke Rumah Sakit Mitra Plumpo. Di rumah sakit, Anita langsung ditangani UGD. Tangannya langsung dioperasi dan diamputasi. Setelah itu, Anita dirawat inap selama Bisa 1 minggu. dipercepat ya, waktunya udah 7 menit. Ya, next. Nah, di sini ada tabel dari list of facts 5Y dengan sebab tangan Anita tergulung oleh mesin yang masih menyala. Kenapa Anita mencoba mengambil gumpalan kapas yang menghambat putaran mesin? Mesin tidak dimatikan atau dinonaktifkan sebelum Anita mencoba mengeluarkan gumpalan kapas. Tidak ada prosedur keselamatan yang jelas atau kurangnya pelatihan keselamatan, kurangnya pengawasan dan pemeliharaan yang memadai pada mesin untuk mencegah penumpakan kapas. Penyebabnya kurangnya prosedur keselamatan dan pelatihan memadai di tempat kerja. Jadi, oke, next. Selanjutnya ada hasil analisis faktor penyebab, yaitu penyebab langsung. Mesin masih menyala ketika Anita berusaha mengeluarkan kapas. Yang kedua, intervensi manual tanpa prosedur. Anita mencoba mengeluarkan kapas yang menggumpal tanpa memastikan bahwa mesin telah dimatikan. Yaitu selanjutnya penyebab dasar, yaitu kurangnya prosedur keselamatan yang jelas. SOP-nya tidak jelas, tidak menjelaskan prosedur keselamatan yang harus diikuti saat mesin mengalami gangguan. Ya, kurangnya pelatihan keselamatan bagi pekerja. Tidak menerima pelatihan keselamatan yang memadai, yang mencakup pengetahuan tentang resiko dan prosedur yang harus diikuti saat menghadapi masalah operasional pada mesin. Selanjutnya yaitu fishbone diagram. Dari sisi manusia, pekerja tidak dilatih mengenai SOP keselamatan, pekerja tidak mengetahui prosedur yang benar untuk mematikan mesin sebelum intervensi. Dari sisi mesin, kurangnya pemeliharaan mesin, tidak ada sistem penghentian darurat yang efektif, kondisi mesin yang tidak aman. Dari sisi metode, tidak ada SOP yang jelas, tidak ada prosedur pemadam mesin, prosedur keselamatan yang tidak diikuti. Dari sisi lingkungan, area kerja kurang pencahayaan, resiko lingkungan yang tidak diidentifikasi, dan kurangnya pengawasan keselamatan. Hasil analisis fishbone. Hasil analisis fishbone mengetahui kecelakaan kerja yang dialami oleh Anita Yuniarti di PT MB Plumbon Tekstil. Mengungkapkan beberapa penyebab utama yang berkontribusi terhadap insiden tersebut. Kecelakaan ini terjadi karena berbagai faktor yang berkaitan dengan manusia, mesin, metode, dan lingkungan. Yang pertama, kurangnya pelatihan keselamatan kerja. Anita dan rekan-rekannya tidak mendapatkan pendidikan yang cukup tentang prosedur operasi standar SOP, keselamatan dan risiko yang terkait dengan bekerja di sekitar mesin.
Yang kedua ada kurangnya pemeliharaan rutin mesin. Kurangnya pemeliharaan rutin menyebabkan mesin tidak berfungsi dengan baik yang pada akhirnya berkontribusi pada penumpukan kapas yang menghambat operasional mesin. 1 Yang menit ketiga lagi ya. ada metode kerja tidak memadai dan tidak ada SOP yang jelas. Tidak ada SOP yang harus diikuti saat mesin mengalami gangguan, sehingga pekerja tidak memiliki panduan yang jelas tentang langkah-langkah yang aman. Dan yang terakhir ada lingkungan kerja tidak ideal. Lingkungan kerja yang tidak ideal juga memainkan peran penting dalam insiden ini. Kondisi lingkungan kerja yang mungkin kurang pencahayaan atau ventilasi yang memadai dapat menyebabkan pekerja tidak dapat melihat dengan jelas atau bekerja dalam kondisi yang tidak nyaman. Dicepatkan aja ya. Kerugian perusahaan dan korban. Kerugian perusahaan, rusaknya reputasi perusahaan, melemahnya potensi karyawan, ketergantungan produktivitas perusahaan, sedangkan kerugian korban yaitu menimbulkan trauma, produktivitas pekerja yang terhalang, yang ketiga adalah cacat fisik. Peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja pada kasus ini. Yang pertama itu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 86 Ayat 1, 2, dan 3. Ayat 1, setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta nilai-nilai agama. 2, untuk melindungi keselamatan pekerja atau buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Hal itu juga melanggar apa yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal Nggak usah dibaca 87. semua, Mbak. Langsung aja. Nanti lama nanti kalau semua dibaca. Poin-poinnya aja, utak yang atas aja yang dibaca. Terus. Pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 87 Pak 1 dan 2. Ayat 1, setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan Nggak dan usah kesehatan. dibaca, langsung aja apa poin utamanya aja. Oke, Pak. Heeh. Kemudian tuntutan yang diajukan oleh Anita tersebut dikarenakan tidak adanya santunan dana dari PT MB kepadanya terhadap kasus kecelakaan kerja yang dialaminya. Tuntutan itu pun juga berdasarkan apa yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pada pasal 93 ayat 2. Kemudian, bagi pekerja yang mengalami dampak kecelakaan kerja pun dapat terancam pemutusan hubungan kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 172. Next. PT MB memang menyediakan fasilitas kesejahteraan bagi pekerjanya, tetapi menurut para karyawan itu belum sebanding atau tidak cukup dengan kecelakaan kerja yang bisa saja mereka alami. Masalah fasilitas kesejahteraan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 100 Ayat 1, 2, dan 3. Rekomendasi perbaikan. PT MB Plumbo Tekstil Cirebon harus mengambil tindakan perbaikan untuk mengatasi kondisi kecelakaan kerja yang terjadi di tempat mereka. Yang pertama itu mengadakan pelatihan rutin kepada karyawan, termasuk penggunaan peralatan perlindungan diri, APD, dan proses kerja yang aman. Kedua, penyediaan dana kompensasi, menyediakan dana kompensasi yang layak bagi para korban untuk menutupi biaya perawatan, dan memastikan setiap pekerja itu terdaftar dalam program asuransi kesehatan dan keselamatan kerja. Yang ketiga itu jadwal perawatan mesin, menyusun jadwal perawatan mesin untuk memastikan semua peralatan dalam kondisi baik, dan melakukan inspeksi berkala terhadap mesin untuk mendeteksi potensial kerusakan. 4, implementasi standar operasional prosedur, yaitu menyusun SOP yang jelas untuk setiap proses kerja, terutama yang berkaitan dengan mesin. Pastikan SOP dipatuhi oleh para pekerja.
Kesimpulan studi kasus ini menegaskan pentingnya komitmen yang kuat dari perusahaan untuk menerapkan dan mematuhi standar ketiga. PT MB Pelumba Tekstil harus melakukan perbaikan mendasar dalam sistem manajemen keselamatan kerja untuk memastikan bahwa insiden serupa tidak terjadi lagi di masa depan. Rekomendasi ini yaitu dengan menyelenggarakan pelatihan rutin tentang keselamatan kerja, penerapan dan penegakan SOP yang ketat, penyediaan pelatihan keselamatan yang komprehensif dan berkelanjutan, serta pemeliharaan dan inspeksi rutin terhadap mesin. Dengan langkah-langkah ini diharapkan kecelakaan dapat diminimalkan dan keselamatan serta kesejahteraan para pekerja dapat terjamin sehingga produktivitas dan reputasi perusahaan tetap terjaga. Ya, Sekian terima kasih. presentasi dari kami. Terima kasih. Hmm. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Nanti ya kelompok berikutnya cukup dibaca poin-poin utama aja ya. Yang di dalamnya enggak usah, nanti kita nggak selesai nanti jam 9. Oke, terima kasih kelompok satu. Sedikit konfirmasi. Ya, catatan saya pertama, ini kasusnya udah lama ya, 2012, 11, 12 ya. Jadi artinya udah lebih dari 10 tahun. Secara kebaruan nilainya kurang ya dari saya ya, karena namanya kita mereview, melakukan literatur review atau kita menulis sebuah kajian, itu ya diambil ya case-case yang terbaru gitu ya, yang ya tidak lebih dari 5 tahun kalau dikatakan terbaru kalau kita ngomongkan tentang tulisan ya kajian. Ini udah lebih dari 10 tahun, itu yang pertama. Kemudian dari sisi penulisan sudah lumayan bagus ya karena komplit ya, dan saya cek di beberapa di Google dan di beberapa referensi ini sudah banyak yang mengulas ya. Eh, Banyak sekali yang mengulas PTMB ini ya. Terus saya ada sedikit yang saya tanyakan, yang fishbone itu eh, ambil atau kalian bikin sendiri ya fishbone diagramnya? Bikin sendiri, Pak. Oke, berarti kebaruannya di analisis buahnya sama di fishbone diagramnya ya untuk identifikasi apa namanya penyebab kecelakaannya itu ya. Oke, ada Ya, kebaruannya Pak. di sana. Oke. Kemudian undang-undangnya juga sudah lumayan komplit, bagus. Terus di satu lagi terakhir di red, apa namanya daftar pustaka kalian di referensinya itu kalian menuliskan laporan tahunan PT EMB Plumbo 2023, tapi di naskahnya tidak ada paragraf atau kalimat yang mensitasi yang mengarah ke referensi MB Plumbo 2023. Yang bagian mana kalau boleh ditunjukkan, bisa di-share sendiri nggak apa-apa. Mohon maaf, Pak. Itu sebenarnya artikel kami yang lama. Cuman Hmm. kemarin banyak perbaikan, mungkin lupa dihapus, Pak. Oh, Yang ya, 2023 itu. yang baru di mana filenya? Yang baru yang ini, Pak. Sedangkan yang lama itu kami nggak sesuai template gitu. Jadi direvisi semua. Yang ini tuh yang mana ya? Yang Yang PPT ini. ya yang kami kumpul itu yang revisi terbaru. Sedangkan yang ada 2023 itu tuh untuk yang artikel kami yang lama. Cuman karena nggak sesuai template, jadi Oke. dihapus, Pak. Oke. Terus semua undang-undang yang dipakai di referensinya nggak ada. Padahal kalau kita mau menguatkan, mari data contohkan itu ya. Apa namanya ada undang-undang, kemudian permen dan sebagainya itu nanti dimasukkan di literaturnya itu ya, catatannya itu. Oke itu Baik, terima Pak. kasih kelompok satu untuk presentasinya, kita beri aplaus ya untuk kelompok satu. Kita lanjut ya. Berikutnya kelompok berapa? Si Rama tadi nggak Kelompok dinyalakan videonya dua, kenapa ya? Pak. Yang si Rama tadi ya. Siapa Muhammad Latif Ramadhani kelompoknya tadi? Kok nggak nyala videonya kenapa? Bagaimana, Pak? Kok nggak dinyalakan videonya? Di tempat saya udah nyala ya, Pak. Oh iya, berarti di tempatmu tok berarti. Ya oke, lanjut yang lain kelompok berikutnya. Kelompok berapa sekarang? Kelompok dua, Pak. Oke, silakan kelompok dua siapa aja? Siapa kelompok dua? Kita lihat kan.
Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebentar, Kami Kak. dari kelompok Ah, 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami oke. dengan judul Pelanggaran Kesehatan dan Keselamatan Kerja K3, Hmm. studi kasus ledakan tungku smelter pengolahan nikel PT Indonesia Singsan Stainless Steel ITSS. Oke, sebelum dilanjutkan, kelompoknya tolong dinyalakan ya videonya ya pas presentasi ya. Oke, Naila sama ini siapa nih? Andia sama Muhammad Faris mana? Dengan beranggotakan Naila Haskaiftina dengan NIM 26 dan saya sendirian Diasa Swarul dengan NIM akhir 30 dan Muhammad Farid Firdaus dengan NIM akhir 50. Baik, untuk selanjutnya yaitu adalah introduction atau pendahuluan. Jadi seperti yang kita tahu, keselamatan kerja atau K3 merupakan aspek penting dalam menjaga keselamatan dan kesejahteraan pekerja. Namun kecelakaan industri masih sering terjadi sehingga menimbulkan banyak korban jiwa. Nah, contohnya ini pada kasus yang kita ambil yaitu pengolahan nikel di PT Indonesia Singsan Stainless Steel ITSS di Morowali, Sulawesi Tengah. Jadi pada kecelakaan ini tuh menimbulkan banyak korban jiwa bukan hanya dari warga negara Indonesia saja, tapi dari warga negara asing yaitu warga negara Cina. Dari banyaknya korban jiwa di kasus meledaknya tungku smelter ini menjadi pertanyaan, kenapa bisa terjadi seperti ini? Bagaimana sistem keselamatan dan kesehatan kerja yang diterapkan di industri nikel? Apakah K3 hanya sebagai formalitas seperti spanduk utamakan keselamatan atau seremonial tahunan? Oke, selanjutnya. Selanjutnya, tujuan dari laporan kerja atau K3. Lalu juga mengidentifikasi akar permasalahan dan memberikan rekomendasi masa depan. Lalu selanjutnya analisis rinci kronologi kejadian dan penerapan prinsip ketiga mengungkap beberapa faktor penyebab kecelakaan. Di tempatku putus-putus ya suaranya ya. Nah, ini salah satunya bisa itu kemungkinan kegagalan kejadian ini tragis. Next. Selanjutnya, metode yang kami ambil yaitu yang pertama dengan studi literatur, dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti artikel, jurnal, berita, maupun video dari salah dengan mengidentifikasi penyebab kecelakaan dari informasi yang kami kumpulkan. Selanjutnya ada pendekatan teoritis dengan menggunakan teori manajemen resiko K3 dan identifikasi bahayanya. Kemudian ada analisis dan rekomendasi dengan menganalisis kejadian dan merumuskan rekomendasi pencegahannya. Dan yang terakhir adalah kesimpulan, kumpulkan hasil kajian dan rekomendasinya. Selanjutnya. Berikutnya kronologi kejadian. Berdasarkan informasi yang ada, kecelakaan kerja di PT ITSS terjadi sekitar pukul 5.30 WITA pada 24 Desember 2023. Kejadian bermula saat sejumlah pekerja sedang melakukan perbaikan dan pemasangan plat pada tungku smelter nomor 41 yang saat itu sedang tidak beroperasi. Sisa slag atau terak besi dalam dinding tungku tiba-tiba runtuh dan mengalir keluar, lalu bersentuhan dengan bahan-bahan yang mudah terbakar di lokasi sehingga menyebabkan kebakaran. Dampak berikut ada beberapa dampak yang ditimbulkan,
Yang pertama, korban jiwa dan luka-luka. Ledakan tersebut mengakibatkan 13 orang meninggal dunia dan 46 orang lainnya mengalami luka-luka. Ledakan juga menyebabkan kerusakan pada tungku smelter nomor 41 dan beberapa fasilitas lainnya di sekitar lokasi kejadian. Kerusakan diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dampak lingkungan akibat kebakaran tersebut menghasilkan asap tebal yang mencemari udara di sekitar lokasi kejadian. Berikut beberapa gambar dampak korban dan ketika terjadinya kebakaran. Faktor-faktor penyebab kejadian. Yang pertama ada kesalahan manusia. Ada kemungkinan pekerja melakukan kesalahan dalam proses perbaikan tungku smelter atau tidak mengikuti prosedur K3 dengan benar. Yang kedua ada lingkungan tidak mendukung. Lingkungan kerja yang tidak mendukung dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Yang ketiga kurangnya pengawasan. Diduga PT ITSS tidak melakukan pengawasan yang ketat terhadap penerapan prosedur K3 oleh para pekerja. Kemudian analisis pelanggaran K3 yang terjadi. Berdasarkan hasil analisis terdapat beberapa pelanggaran K3 yang terjadi dalam peristiwa ledakan tungku smelter PT ITSS. Di antaranya, yang pertama tidak dilakukannya identifikasi bahaya dan penilaian risiko. Kedua, tidak diterapkannya prosedur K3 yang memadai. Ketiga, kurangnya pelatihan K3 bagi pekerja. Keempat, penggunaan APD yang tidak memadai. Kelima, lemahnya pengawasan terhadap penerapan K3. Kemudian analisis penyebab kecelakaan. Yang pertama, kegagalan dalam mengidentifikasi dan mengendalikan bahaya. Kedua, kurangnya penerapan sistem manajemen K3. Ketiga, budaya K3 yang belum menjadi prioritas. Rekomendasi pencegahan. Yang pertama, peningkatan pelatihan K3. Seluruh pekerja, terutama yang terlibat dalam pekerjaan beresiko tinggi, harus mendapatkan pelatihan K3 yang memadai, termasuk identifikasi bahaya, pengendalian risiko, dan prosedur keselamatan kerja. Kedua, penyempurnaan prosedur kerja. Prosedur kerja yang ada harus ditinjau dan disempurnakan dengan mempertimbangkan aspek-aspek K3 seperti identifikasi bahaya, analisis risiko, dan langkah-langkah pengendalian yang tepat. Ketiga, penguatan pengawasan dan inspeksi K3. Perlu dilakukan pengawasan dan inspeksi K3 yang lebih ketat, baik sebelum, selama, maupun setelah pelaksanaan pekerjaan berisiko untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan standar keselamatan. Keempat, membangun budaya K3 yang kuat. Upaya sistematis harus dilakukan untuk membangun budaya K3 yang kuat dalam organisasi, di mana keselamatan menjadi tanggung jawab bersama dan menjadi prioritas utama dalam setiap kegiatan operasional. Nomor 5, pembelajaran dari insiden. Perusahaan harus melakukan investigasi mendalam terhadap insiden ini dan mengambil pembelajaran untuk memperbaiki sistem manajemen K3 yang berkelanjutan. Selanjutnya peraturan perundang-undangan K3. Yang pertama ada Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Nah, penjabarannya ini sendiri itu ada pada pasal 14 Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 tentang kewajiban pengusaha. Lalu ada pasal 5 Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 tentang kewajiban pengawasan. Lalu ada pasal 14 UU nomor 1 tahun 1970 tentang kewajiban penggunaan alat pelindung diri atau APD. Selanjutnya ada pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 tentang kewajiban pelaporan kecelakaan. Lalu ada pasal 5 Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 tentang kewajiban pengawasan lingkungan kerja pada pasal 18 Undang-Undang nomor 1 tahun 1970. Nah, lalu pada Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan sejumlah peraturan menteri, penjabarannya yaitu pada pasal 42 ayat 1 tentang kewajiban penggunaan tenaga kerja asing.
Lalu pada pasal 3 ayat 1 tentang kewajiban perencanaan penggunaan tenaga kerja asing. Pada pasal 43 ayat 2 tentang kewajiban penunjukan tenaga kerja warga negara Indonesia. Lalu ada pada pasal 45 ayat 1 tentang kewajiban pendidikan dan pelatihan kerja. Dan pasal 47 ayat 1 tentang kewajiban kompensasi. Pasal 126 ayat 1 tentang fasilitas kesejahteraan. Dan yang terakhir pasal 101 ayat 1 tentang kewajiban pembentukan pekerja atau buruh. Selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, pada pasal ini penjabarannya yaitu yang pertama ada pada pasal 1 ayat 1 tentang kewajiban pengawasan lingkungan kerja. Yang kedua ada pasal 2 ayat 1 tentang kewajiban penerapan SM3K. Dan yang kedua ada pasal 2 ayat 2 tentang kewajiban penerapan SMK 3 di perusahaan. Lalu ada Permenaker Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan kerja. Penjabarannya yaitu pada pasal 2 ayat 1 tentang pengawasan lingkungan kerja. Yang kedua, pasal 3 ayat 1 tentang kewajiban pemberian informasi. Dan pasal 4 ayat 1 tentang penggunaan alat pelindung diri. Selanjutnya, baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi kesimpulannya pada kasus kecelakaan kerja di PT ITSS yang menyebabkan adanya korban jiwa dan luka-luka, ini disebabkan karena penerapan K3 yang belum optimal dan belum komprehensif atau meluas, menyeluruh, teliti, dan meliputi banyak hal. Penerapan K3 yang tidak menyeluruh dan tidak sungguh-sungguh oleh perusahaan dapat dikatakan sebagai malapraktek K3 atau pengabaian prosedur dan aturan K3 yang sebenarnya. Mengingat korban jiwa yang jatuh akibat malpraktek K3R pada industri tambang nikel dari waktu ke waktu yang mengalami peningkatan, maka sudah saatnya memberlakukan darurat K3 pada industri pertambangan nikel sebagai langkah preventif untuk menekan dan meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja yang berulang. Inspeksi K3 harus diikuti dengan audit K3 agar diketahui sejauh mana aturan yang berlaku agar terbukti perusahaan tidak hanya menerapkan sistem K3 yang hanya sekedar formalitas namun tidak ada tindakan nyatanya. Kita perlu investasi, kita butuh lapangan pekerjaan, tetapi kita juga harus melindungi dan memanusiakan para pekerja kita. Safety first atau utamakan keselamatan tidak boleh hanya menjadi slogan atau jargon saja, namun harus menjadi value atau nilai, perilaku, dan praktek di tempat kerja. Selanjutnya, berikut merupakan berita kejadian dari kasus yang kami ambil. Di skip aja nggak ada suaranya. Sudah ya? Prestasinya sudah ya? Sudah, Pak. Oke, baik, terima kasih. Kelompok 2. Referensi. Yang teman-teman tolong yang file presentasinya juga diupload ya. Dalam bentuk PDF atau PPT silahkan di folder yang makalah itu ya. Jadi biar lengkap sekalian. Oke, catatan saya pertama ini secara kebaruan, secara kasus teman-teman bagus ya mengambil case yang terbaru, jadi baru belum ada 1 tahun, ya, baru 2023. Kemudian sebenarnya terulang lagi kalau nggak salah di 2024 ya. Oke, jadi ini secara kebaruan oke. Yang kedua, korbannya tadi berapa? Disebutkan nggak tadi di naskah atau di PPT? Kan menimbulkan korban jiwa berapa? Dan korban harta misal berapa rupiah itu ada nggak datanya? Saya kayak kelewatan mungkin. Ada nggak? Di slide awal, Pak. Ada. Coba. Tadi kita lewat. Di slide Oke, ada pertama, ya. Rul. Oke. Oke, berarti sudah ada. Nah,
analisisnya sudah lumayan lumayan tapi belum terlalu lengkap. Nah, kalau mau nanti ya dilengkapi, tadi kita bisa melihat kelompok satu dibuat fishbone diagram, dianalisis penyebabnya, coba lihat apa aja tadi analisis penyebabnya. Ini dampaknya, terus penyebabnya. Nah, ini dibuat dalam bentuk fishbone diagram. Tadi yang kelompok satu sudah oke itu ya di fishbone diagram. Jadi memang salah satu tools yang dipakai untuk identifikasi penyebab kejadian atau kecelakaan kerja itu menggunakan fishbone diagram. Kemarin kita lupa belum kita bahas ya di kuliah, tapi nanti teman-teman bisa mencoba ditambahkan di naskah gitu ya. Untuk semua kelompok ya, tidak hanya kelompok 2 ya. Jadi kelompok 2 dan sampai kelompok 8. Biar analisisnya lebih lengkap. Jadi dari beberapa catatan nomor 1, 2, 3 ini dibuat dalam bentuk fishbone kemudian dijelaskan. Tadi contohnya yang di kelompok 1, fishbone diagram gitu ya. Dan undang-undangnya juga sudah ada. Oke, terima kasih kelompok 2. Kita lanjut ya. Oke, kita beri applause untuk kelompok 2. Kita lanjut kelompok 3, urut ya. Izin share screen, Pak. Kelompok Boleh. 3. Ya. Raditya Azhar. Nah, coba anggota kelompoknya bersuara dulu biar saya spotlight di depan. Ya Pak, Raditya Azhar hadir. Terus Muhammad Saya Hanif Muhammad hadir, Pak. Fafian, Pak. Hadir, Pak. kok nggak muncul di atas? Muhammad Hanif ya. Muhammad Hanif, Pak. Hadir. Sama satunya berapa orang? Muhammad Fafian, Pak. Rafian. Mana kok nggak muncul tuh di ini? Oh ini. Oke, Oke, silakan kelompok 3 dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 akan mempresentasikan analisis kecelakaan kerja di PT Pertamina Balong. Anggota kelompok kami ada saya sendiri, Muhammad Hanif Dwi Kurnianto, dengan NIM akhir 48, Muhammad Saya Fafian, Muhammad Fafian Purwatama dengan NIM 42. Saya Raditya Azhar Haryadi dengan NIM akhir 49. Latar belakang insiden kebakaran di kilang Pertamina daerah Balongan pada 29 Maret 2021 menimbulkan dampak serius, mulai dari korban jiwa hingga kerugian material yang signifikan. Berdasarkan laporan Liputan 6 tahun 2021, kebakaran diduga disebabkan oleh kebocoran pipa minyak mentah yang diperparah oleh kondisi cuaca ekstrim. Dalam narasi Liputan 6, peristiwa ini tidak sekadar menghanguskan baja dan beton, tapi juga menggerogoti fundamental kepercayaan masyarakat lokal. Next. Lalu selanjutnya ada metode. Metodenya yang kita gunakan adalah studi literatur, yaitu mereview artikel, jurnal, dan berita yang terkait dengan topik yang dibahas. Lalu root cause analysis, mengurai penyebabnya, menganalisis dan menilai dampak yang terjadinya. Terus timeline analysis, yaitu mengevaluasi penanganan yang sudah dilakukan. Yang terakhir, SWOT analysis, yaitu mendiagnosis sistem K3 Pertamina itu sendiri.
Next. Selanjutnya yaitu kronologi. Pada 29 Maret 2021 terjadi kebocoran pipa minyak mentah di area kilang Pertamina Balongan. Lalu 30 menit setelahnya, minyak yang bocor menguap dan tercampur udara membentuk kabut gas yang mudah terbakar. Di samping itu terjadi sebuah sambaran petir yang menyambar lalu memicu kebakaran yang hebat. Api dengan cepat menyambar 4 tangki penampung minyak yang menyebabkan efek domino di area tersebut. Next. Selanjutnya yaitu dampak kecelakaan. Dampak kecelakaan, puluhan pekerja menderita luka ringan hingga berat dan 5 pekerja meninggal dunia. 4 tangki penampung minyak hangus terbakar. Selanjutnya pencemaran udara yang diakibatkan asap kebakaran. Selanjutnya 950 warga permukiman sekitar harus mengungsi. Selanjutnya kerugian finansial bagi Pertamina dan BUMN. Selanjutnya kepercayaan publik manajemen risiko Pertamina menurun. Selanjutnya gangguan aktivitas ekonomi dan mata pencaharian masyarakat. Next. Selanjutnya analisis potensi bahaya. Yang pertama, area menjadi licin dikarenakan tumpahan minyak. Selanjutnya pekerja dalam keadaan kelelahan ataupun kurang fit atau unsafe condition. Penempatan tangki yang berdekatan sehingga mengakibatkan efek domino. Selanjutnya sambaran petir yang memicu kebakaran. Selanjutnya keterlambatan mendeteksi kebocoran pipa. Next. Yaitu resiko potensi bahaya. Pertama, pekerja terpapar asap beracun dari kebakaran minyak, penempatan tangki penyimpanan yang berdekatan sehingga terjadi efek domino, pencemaran udara, tanah, dan air dari asap dan tumpahan minyak. Selanjutnya, trauma psikologis pada pekerja akibat ledakan yang timbul pada kebakaran ini. Selanjutnya, usulan perbaikan di lingkungan pekerja. Yang pertama, pembaruan infrastruktur dan desain fasilitas seperti mengganti pipa dan komponen yang sudah menua atau rusak. Kedua, memastikan ketersediaan APD seperti masker, pelindung panas, dan alat bantu pernafasan. Yang ketiga, mendesain ulang tata letak tangki dan fasilitas untuk menghindari efek domino. Yang keempat, menyediakan alat pemadam kebakaran dan kotak P3K di sekitar lingkungan pekerja. Next. Poster pengingat. Poster penunjuk keselamatan jika terjadi keberadaan darurat kebakaran. Next. Peraturan perundang-undangan K3. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang keselamatan kerja pada permunian dan pengolahan minyak dan gas bumi. Yang kedua, Peraturan Materi Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2008 tentang pengawasan keselamatan instalasi penyimpanan minyak dan gas bumi. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Next. Kesimpulan. Tragedi kilang Pertamina Balongan adalah momentum krisis yang mengungkap rapuhnya pilar keselamatan dalam industri migas Indonesia. Ledakan dahsyat yang merenggut nyawa, menghancurkan infrastruktur, dan mengusik ketentraman warga sekitar bukan sekedar musibah industri belaka. Ia adalah kejadian yang menyegangkan tentang bagaimana kita telah lama mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan demi mengejar produksi dan keuntungan. Next. Ini
Ini kondisi saat eh, kilang Pertamina-nya kebakaran. Oke, skip aja ya, nggak ada suaranya soalnya. Kalian share screen, tanpa nggak ada suaranya ya. Oke, sudah. Terima kasih Pak, sudah. Oke, terima kasih kelompok 3 untuk presentasinya. Ini masih oke ya karena 2021 ya kejadiannya ya. Iya Pak, Masih belum ada 2021. 5 tahun, masih secara kebaruhan masih oke. Tapi nggak baru banget, kalau baru banget 3 tahun. Kalau 5 tahun kan masih ya masih masuk lah. Oke, kemudian dari pendekatan penulisan apa namanya masih kurang lengkap ya di saya lihat di naskah ya. Jadi apa namanya kalau kita menulis melakukan review itu kan tidak hanya tulisan ya, tapi ada bagan, ada gambar, ada tabel gitu ya. Yang itu memang akan memudahkan untuk kita membaca, memahami konten isi itu ya. Termasuk apa namanya di situ teman-teman berarti memang melakukan review dan mengambil data dari literatur atau referensi tertentu gitu ya. Kalau yang dilakukan ini kan kalau saya di naskah kan deskripsi semua ya, paragraf semua ya. Jadi saya baca juga aduh, kayak baca novel itu ya teman-teman ya. Dan kalau kita melakukan penulisan paper ya, nggak apa-apa, kita sekalian belajar. Nanti kalian di semester depan kan pasti akan ketemu tugas seperti ini lagi gitu. Ini mungkin baru pertama ya, mungkin di awal-awal. Oke. Eh, ini saya nilai ya, tapi silakan saya beri kesempatan semua kelompok untuk melakukan revisi sampai Jumat sore ya, sampai Jumat sore nanti supaya nilainya bisa lebih maksimal lagi gitu ya. Jadi silakan dicek lagi naskahnya, yang referensinya juga apa namanya referensi yang digunakan sedikit ya, termasuk yang kelompok 2 tadi dan cara penulisannya juga nanti bisa dicek lagi gitu ya. Oke. Jadi ada gambar, grafik, tabel itu ya yang penting ya. Kalau kita melakukan pembuatan penulisan sebuah karya, nanti silahkan lihat contoh-contoh gitu ya. Yang ada kelompok 1 termasuk yang dia kebaruannya kelompok 1 tadi kurang, tapi secara penulisan lumayan lengkap gitu ya. Jadi gambarnya ada, kasus kejadiannya itu ada, kemudian bagannya atau chartnya itu ada, jadi dalam bentuk yang disebut diagram tadi. Kemudian dalam bentuk tabelnya ada, jadi tabelnya untuk sebentar saya tadi sempat melihat. Oh ya tabelnya yang nggak ada ya. Oh tak ada. Tabelnya yang list 5W-nya, 5Y-nya itu dianalisis dalam bentuk tabel, kemudian digambar dalam bentuk diagram fishbone. Nah itu kayak gitu. Jadi lebih komprehensif gitu, ya, lebih lengkap. Nah, di kelompok 3 ini nanti bisa dilengkapi lagi ya, didetailkan lagi. Termasuk undang-undangnya juga belum dimasukkan ya di referensi ya. Jadi dan belum banyak dibahas ini apa namanya undang-undang atau standarnya ada ya ISO 45001 2018 ya. Nah, undang-undang permennya yang tidak dibahas dan tidak digunakan gitu ya. Karena kalau kita ngomongkan K3 itu pasti adanya kemarin ya di materi terakhir itu pasti ada undang-undangnya. Itu ya kelompok 3 ya. Oke, terima kasih. Ya Pak, sekian Terima kasih dari nanti bisa kami. diperbaiki ya. Oke, terima kasih. Ya, Kita sekian beri dari aplaus. kami. Sekian dari kami kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya tunggu maksimal besok maksimal Jumat jam ya sore nggak apa-apa. File presentasi tolong di upload di Drive. Ya lanjut kelompok 4. Sebentar Pak, saya screen dulu Pak.
Kelompok 4 juga naskahnya sedikit banget ya. Coba saya lihat lagi tadi kelompok 4 itu berapa ya? Oh, cuma 3 lembar ini. Saya belum baca tapi baru dilihat halamannya sedikit gitu ya. Siapa aja ini? Sesa, terus Saya Pak Dimas. Dimas. Saya Pak Baja. Baja sama Saya Pak Jiva. Oke. Mana baca nih. Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Salam. kelompok kami akan menjelaskan tentang kecelakaan di pabrik semen Indonesia akibat kegagalan alat dan kondisi jalan. Selanjutnya, nama anggota kelompok kami yang pertama ada Sesa Nugroho Satriva dengan NIM akhir 31 dan saya sendiri Dimas Arya Stadiaulhaq dengan NIM akhir 37 dan Baja Ikhlas Auriol dengan NIM akhir 43 dan yang terakhir Diva Regina Sembiring dengan NIM akhir 34. Abstrak, insiden kecelakaan kerja yang terjadi di PT Konsulta Tuban, Jawa Timur pada hari Senin 20 Mei 2024 sekitar kurang lebih pukul 15.30 waktu Indonesia Barat yang melibatkan seorang pekerja bernama Saudara Diki. Kecelakaan disebabkan oleh kerusakan pada forklift berupa sistem steering dan rem tidak berfungsi. Rekomendasi yang diberikan meliputi risk-based inspection atau inspeksi berbasis resiko untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola resiko yang terkait dengan kegagalan pada alat kerja forklift, dan proses hazard analisis atau analisis bahaya proses untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi bahaya yang terkait dengan proses industri atau kondisi jalan. Selanjutnya, K3 atau keamanan, kesehatan, keselamatan kerja adalah suatu bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi atau tempat kerja. Tujuan dari K3 adalah untuk memperkembangkan kerjasama, saling pengertian, dan partisipasi efektif antara pengusaha dan pengurus dan tenaga kerja dalam melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang keselamatan dan keamanan kerja tersebut. Dalam K3 dikenal istilah KAK dan PAK. Dalam K3, upaya dilakukan untuk mencegah terjadinya KAK dan PAK melalui berbagai langkah seperti penggunaan alat pelindung diri. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan bebas dari resiko yang dapat membahayakan pekerja. Selanjutnya ada result and discussion. Kronologi Saudara Diki dari PT Konsulta pada hari Senin 20 Mei 2024 kurang lebih pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Lokasi berada di Jalan Menurun Barat 463 BC5 Utara Pos Keamanan. Saudara Diki melakukan pembuangan material afal pan bekas 548WF04 ke Afal Storage Timur Mix Bin Tuban 3 dengan forklift K. Lalu material bekas selesai dibuang dengan aman di Afal Storage Mix Bin Tuban 3, Saudara Diki bermaksud kembali ke workshop PMFM 3/4 dengan melewati Jalan Barat Cold Storage 3/4 sampai di Jalan Menurun Barat Pos Keamanan 463 BC5, mesin forklift mati, menyebabkan kendali steering dan rem tidak berfungsi.
Saudara Diki panik tidak bisa mengendalikan forklift. Forklift terus melaju di jalan menurun. Selanjutnya. Saudara Diki melompat menyelamatkan diri dari kabin forklift. Forklift melaju sendiri tanpa operator dalam keadaan mati sekitar 10 meter setelah operator melompat. Laju forklift berbelok ke kanan melewati saluran dan berhenti menghantam tanggul tanah. Saudara Diki kemudian menghubungi rekan PMFM untuk melakukan evakuasi forklift K dengan bantuan forklift 14 dan wheel loader. Dan setelah dievakuasi, forklift K dicoba dihidupkan, mesin bisa menyala. Lalu analisis penyebab terjadinya kecelakaan. Yang pertama, kurangnya kedisiplinan dalam pengecekan dan perawatan alat. Dalam kasus ini adalah forklift yang tidak layak dioperasikan. Lalu yang kedua, ada kondisi jalan menurun yang mengakibatkan rawannya terjadi kecelakaan. Lalu yang ketiga, kurangnya sosialisasi kepada pekerja ketika terjadi kecelakaan kerja mengakibatkan kurangnya ketenangan ketika menghadapi masalah di lapangan kerja. Lalu yang selanjutnya ada peraturan standar yang berkaitan. Secara umum, regulasi seperti ini sering mencakup standar keselamatan, persyaratan lisensi, panduan operasional, dan aspek lain yang terkait dengan penanganan dan penggunaan peralatan angkat dan angkut di berbagai industri. Di Indonesia, beberapa undang-undang yang berkaitan dengan penggunaan forklift dan peralatan angkat lainnya di tempat kerja antara lain. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Lalu yang selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Lalu yang selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Selanjutnya itu saran dan rekomendasi. Perlunya penerapan disiplin dalam pelaksanaan prosedur pengoperasian alat berat seperti pengecekan, perawatan, dan pengoperasian. Bekerja sesuai prosedur keselamatan kerja yang aman dan benar. Operator alat berat wajib memiliki SIO dan peralatan angkat angkut wajib dilengkapi SILO. Operator wajib melakukan pemeriksaan peralatan rutin sebelum digunakan, menginformasikan perbaikan dan menolak memakai jika peralatan tersebut tidak layak. Mekanik wajib melakukan pemeriksaan rutin dan maintenance sampai peralatan memenuhi syarat keselamatan dan operasional. Tidak mengizinkan peralatan yang tidak layak untuk digunakan. Prinsip-prinsip perawatan dan SOP yang pertama itu pelatihan operator, yang kedua pemeriksaan harian, yang ketiga pemeliharaan berkala, yang keempat penggunaan alat pelindung diri atau APD, yang kelima penanganan darurat, yang keenam pencatatan dan pelaporan, dan terakhir larangan penggunaan. Untuk selanjutnya ada conclusion. Kasus ini adalah rangkaian kerja yang sedikit berupa sistem Putus-putus ya, kayak robot ya. Ya, jelek Pak. Mencegah kejadian serupa bekerja sesuai administrasi. Yang lain aja. Coba matiin cam ya Pak, barangkali nggak putus-putus. Ya coba, nggak apa-apa. Upaya seperti bekerja sesuai administrasi prosedur kerja yang aman dan benar. Untuk referensinya ada dua. Yang pertama itu kasusnya itu diambil di laporan kecelakaan kerja PT Konsulta Section OSPM FM 3/4 Tuban, Jawa Timur bulan Mei 2024.
Yang selanjutnya itu ada artikel dari Salawati Liza berjudul Penyakit Akibat Kerja dan Pencegahan tahun 2021. Kemudian tadi ada undang-undang yang dilampirkan di SOP perawatan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang menanggapi, dipersilahkan. Oke, terima kasih. Sudah ya presentasinya ya. Ya, terima kasih. Ini saya cek naskahnya sama ya catatannya dengan kelompok yang lain tadi ya. Ini literaturnya malah cuma 2 ini referensinya. Ini udah yang paling terbaru ya dokumennya yang diupload ya. Yang ketambah dari undang-undang saja. Tapi itu belum dimasukin ke referensi, termasuk di SOP perawatan kerja. Putus ya suaranya. Oke, itu ya. Tadi ada yang 7, ada yang ya kalau misal bagusnya memang di atas 10, tapi kalau teman-teman belajar ini kalau ditambahkan undang-undangnya sebenarnya lebih dari 5 ya. Nanti bisa ditambahkan sama dengan yang kelompok 3 tadi ya. Jadi penulisannya tidak ada gambar, tidak ada grafik, tidak ada tabel. Jadi ya tulisan semua ya, yang bikin artikel gitu ya. Oke, nanti bisa kalau mau dilengkapi boleh, saya masih tunggu. Tapi kalau teman-teman sudah merasa ini maksimal ya udah gitu ya. Atau misal ditambahkan dengan yang fishbone diagram itu minimal juga lebih bagus ya. Jadi kan itu kan ada bagian apa namanya identifikasinya ya, kecelakaannya ya. Ya, analisis penyebab terjadinya kecelakaan kerja itu bisa digambarkan dengan diagram fishbone itu ya, tulang ikan itu. Gitu ya. Untuk kasusnya ini bagus ya, kebaruannya ini baru aja ya. Jadi belum ada 1 bulan malahan ya, baru 20 Mei ya. Jadi benar-benar masih fresh ya. Kalau di artikel di jurnal, saya yakin dicari juga nggak ada ini teman-teman tulis ya dari kelompok 4 ya, karena kejadiannya baru saja gitu ya. Jadi benar-benar baru, secara kebaruan oke, tapi secara penulisan masih kurang lengkap gitu ya. Itu catatannya. Itu ya, kelompok 4 ya. Silakan kalau mau didiskusikan, dilengkapi lagi, silakan biar bisa lebih maksimal nilainya. Oke, terima kasih kelompok 4. Kita beri applause ya untuk kelompok 4 ya. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, kita lanjut kelompok 5 ya. Ya baik Pak, izin share screen terlebih Boleh, dahulu. silakan. Kelompok 5 siapa aja nih? Novita Dian, ada? Hadir, Pak. Oke, sebentar tak spotlight kan dulu. Dani ya, sama Cayan ada? Ya, Pak. Oh iya, oke. Oke, apakah PPT kami muncul Pak? Oke, sudah bisa dimulai, silakan. Ya baik. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Nova dan teman-teman semua. Kami di sini dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil review literatur studi sederhana, yaitu analisis kecelakaan kerja di PT SDO Dumai atau PT Sari Duma Oleo Mandura. Next. Untuk itu, kami dari kelompok 5 beranggotakan saya sendiri, Novita Dian Susilowati, dengan NIM akhir 27. Saya Gani Novian Hilmi dengan NIM akhir 28. Saya Shaini Febrian dengan NIM akhir 02. Next. Nah, untuk latar belakangnya, yaitu PT Sari Dumai telah memiliki program K3. Namun dalam pelaksanaannya, program K3 ini kurang begitu diperhatikan dan tidak dijalankan dengan baik. Dari sumber yang kami dapatkan bahwa beberapa pihak masih kurang dalam menerapkan K3 dalam pembangunan konstruksi sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Rakyat nomor 10 tahun 2021 tentang pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi. Oleh karena itu, sering terjadi kecelakaan kerja di PT Sari Domai Oleo yang menimpa pekerja sehingga diperlukan sebuah metode guna meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. Untuk metode yang kami gunakan, jenis penelitian kami menggunakan penelitian deskriptif, di mana penelitian memusatkan perhatian pada keselamatan kesehatan kerja dengan mengidentifikasi hazard atau potensi bahaya yang ada dengan metode studi literatur, yaitu mereview artikel, jurnal, dan berita. Selanjutnya, yaitu mengidentifikasi dan perumusan masalah dengan mencari titik yang menjadi pusat timbulnya kecelakaan kerja di PT SDO Dumai. Yang ketiga yaitu pemecahan masalah untuk mencari solusi terbaik yang didapat untuk memecahkan masalah di PT SIDO Dumai. Selanjutnya adalah kesimpulan. Hasil dan pembahasan. Dari kronologi kecelakaan PT SIDO Dumai itu ada 3, yaitu kasus pertama yang terjadi pada Rabu tanggal 16 bulan Juni 2021, di mana tangki timbun milik anak perusahaan Apisal terbakar hingga memicu suara ledakan, dan kejadiannya mendapati 5 pekerja meninggal dan 3 dari 5 korban hangus terbakar di dalam tangkinya. Yang kedua yaitu kasus kedua terjadi pada Senin 13 November 2023, di mana kecelakaan kerja menyebabkan 8 orang luka ringan akibat tergelincir yang merupakan karyawan dari pekerja subtraktor. Nah, kecelakaan terjadi pada saat sedang melakukan konstruksi pada tangki 5000 MT dengan kode 101, di mana sedang dilakukan pekerjaan scaffolding. Next. Kasus yang ketiga, Senin 30 Januari 2023 yang terdapat korban. Hal tersebut karena unsafe action. Suaranya putus-putus ya? Dan saat kejadian, apakah suara saya jelas? Nah, sip, udah. Udah. Yang tadi, yang kasus 3 belum jelas, Pak. Nah, untuk kasus 3 itu terjadi pada Senin 30 Januari 2023, terdapat korban berinisial NI yang terpeleset dari ketinggian sekitar 55 cm dan mengalami pergeseran tulang di bagian tangan kirinya. Hal tersebut diduga karena unsafe action, dan saat kejadian korban tidak mengenakan APD lengkap. Dan ini adalah kejadian gambar dari kejadian kebakaran di PT SDO Dumai. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Cayen. Oke, sekarang dampak dari kecelakaan yang terjadi. Yang pertama, karyawan maupun pekerja dari PT SDO Dumai yang menjadi korban jiwa yang menderita luka berat hingga meninggal dunia. Yang kedua, perusahaan harus menanggung biaya pengobatan dan perawatan pada korban jiwa. Kemudian adanya juga tunjangan kecelakaan. Yang ketiga, kerusakan pada infrastruktur, fasilitas, peralatan, dan mesin yang ada di lokasi kejadian. Yang keempat, proses produksi yang tidak bisa bekerja maksimal bahkan sampai berhenti setelah terjadinya kecelakaan kerja tersebut. Next. Kemudian analisis potensi bahaya yang terjadi, ada kebakaran pada area
Aku sangat kental. Berbahaya harus diadakan. Yang kedua, perbaikan atau pembuatan prosedur penataan dan pengaturan bahan baku maupun material. Yang ketiga, memberikan APD yang cukup kepada pekerja sesuai bidang yang dikerjakan. Dan yang terakhir, alat pemadam kebakaran dan kotak P3K yang mudah dijangkau harus tersedia. Nah, untuk terkait usulan perbaikannya mungkin perlu diadakannya bentuk pengingat seperti poster dan banner, label dan tanda pengingat pada bahan kimia, material, dan peralatan maupun lokasi yang berbahaya. Dan yang terakhir, memo dan newsletter tentang informasi pengecekan berkala di lokasi kerja. Oke, selanjutnya terkait peraturan perundang-undangan K3 yang telah dilanggar dan juga ditaati oleh PT SDO Dumai. Yang pertama, PT SDO Dumai melanggar peraturan pemerintahan nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK 3 pasal 5 ayat 1. Yang kedua, Peraturan Menteri Kepekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 10 tahun 2021 tentang pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi. Dan yang ketiga, PT SDO Dumai menaati Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 08/Men/7/2010 tentang alat pelindung diri terkait salah satu kasus yang kami angkat tadi. Dan yang terakhir, PT SDO Dumai menaati Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 terkait hak para pekerja. Kebakaran terjadi pada tangki berisi ventilator yang ada di lingkungan pekerjaan sekira pukul 10.55 waktu Indonesia Barat. Awalnya jumlah korban 2 orang, tetapi saat pengosongan tangki biodiesel ditemukan lagi 3 orang dalam kondisi tewas di dasar tangki. Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala Bidang Humas Polda Riau, Kombes Sunarto. Ya, bisa di skip nggak apa-apa ya videonya ya. Ya, baik Pak. Oke, yang terakhir ada kesimpulan. Dari kasus kecelakaan kerja yang terjadi di PT SDO Dumai atau SDO Dumai dapat kita amati bahwa yang pertama, bekerja di ketinggian, sektor produksi material dan penggunaan alat berat memiliki risiko tingkat kecelakaan kerja yang tinggi. Yang kedua, faktor penyebab utama kecelakaan kerja bisa dilihat dari perilaku dan kondisi pekerja, lingkungan kerjanya, bentuk pelatihan yang diberikan, dan identifikasi serta upaya pengelolaan risiko kerja. Yang ketiga, pentingnya melakukan perawatan peralatan kerja serta pengecekan berkala sebelum perusahaan beroperasi. Oleh karena itu, perlunya penerapan K3 untuk meminimalisir bahkan menghilangkan risiko terjadinya kecelakaan kerja. Oke, untuk sumber referensi yang kami ambil yaitu dari jurnal, artikel, dan video dari YouTube sesuai yang ada dalam makalah kami. Untuk link video kejadian K3 ada yang tertera dalam PPT ini. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan ataupun sanggahan dari Pak Nova dan teman-teman, kami persilahkan. Ya, terima kasih kelompok 5 ya, kita tanggapi aja ya. Dari teman-teman nanti takutnya waktunya enggak. Saya nggak menyanggah ya, cuman bukan sanggahan ya, cuman apa namanya, ini catatan nanti untuk perbaikan. Jadi tadi ada yang WA tanya kalau misal kuisnya nilainya kurang ya. Jadi saya berharapnya ini yang UAS ini karena bobotnya kan paling besar ya teman-teman ya. Tolong dibuat sebaik mungkin. Saya sudah sampaikan berkali-kali gitu ya. Tolong dibuat sebaik mungkin karena ini bobotnya paling besar. Nanti nilai akhir teman-teman salah satunya tergantung dari
yang kalian tulis ini gitu kan. Kalau nggak ngerjakannya nggak serius ya mohon maaf besok kalau nilainya nggak maksimal. Oke. Dari kelompok 5 ini kasusnya tadi tahun berapa? Kapan kejadiannya? Bentar. Sorry, Untuk tadi sempat sebentar, Pak. kelempar soalnya. Untuk kasusnya sendiri kami mengambil 3 kasus dari PT Dumai tersebut. Kasus pertama itu di tahun 2021 dan kasus kedua di tahun 2023 bulan Oke, baru November, ya. dan yang ketiga itu yang mana Pak? Yang ketiga itu 1 Januari 2023. Oh iya, berarti tahun 2023 ya. 3 kejadian Iya, tapi Pak. di satu perusahaan yang sama berarti ya. Iya, Pak, Nah, sama, ini Pak. ya ini menarik sebenarnya karena mohon maaf ini saya nyambi. Eh, karena berarti ada catatan kalau analisisnya nanti harusnya lebih bisa banyak ini ya karena banyak kejadian yang terjadi apalagi itu di satu tahun yang sama dan bisa lebih dari satu kasus gitu ya. Itu bisa menarik ini sebenarnya kalau digali lebih dalam ya. Tapi tulisan teman-teman juga sudah saya cek ya, belum belum apa namanya belum lengkap banget ya, masih belum sampai saya baca detail, tapi sudah cukup menggambarkan. Tinggal nanti saran saya seperti yang kelompok yang lain tadi, analisis kejadian, identifikasi kejadiannya itu bisa dibuat dalam bentuk tabel dan fishbone diagram itu ya, itu akan lebih menguatkan dan undang-undangnya juga belum dimasukkan di referensi. Nah, di referensi itu cara tulisnya teman-teman nggak usah yang basic format for jurnal itu nggak usah, langsung dihapus aja, langsung isi isi referensinya aja. Tadi ada beberapa kelompok yang masih ditulis ya. Ini buku terus titik dua, ini jurnal, artikel titik dua itu dihapus aja. Tulisan artikel, tulisan basic format for artikelnya itu ditulis dihapus aja, langsung nomor 1, 2, 3, 4 isi ininya ya, isi apa namanya referensinya aja gitu ya. Oke. Kemudian yang secara judul nanti, yang judul ini sudah bagus ya, analisis kecelakaan kerja di PT SDO Dumai gitu ya. Eh, Judulnya analisis kecelakaan kerja atau analisis K3 nanti ya. Itu sudah bagus. Tapi ada yang judulnya belum atau analisis atau identifikasi kecelakaan kerja gitu ya. Ya, pokoknya judulnya seperti itu nanti judul artikelnya itu sudah menggambarkan kemudian nama tempatnya. Nah, kayak gitu. Jadi ini sudah eh, cukup sih. Tapi ada beberapa yang masih bisa ditambahkan. Catatan saya itu. Ya, termasuk tabel beberapa data itu sebenarnya bisa apa namanya dibagankan dalam bentuk bagan maupun tabel. Oke, saya kira itu aja ya tim kelompok 5 ya. Oke, kita satu Ya, kelompok baik, lagi Pak. yang 2 nanti sore gimana ya kelompok 7 dan 8. Saya setengah 10 ada kegiatan soalnya. Satu kelompok lagi ya, kelompok 6 ya, silakan. Ya, terima kasih ya. Kelompok 5 kita beri A+ ke kelompok 5 ya. Oke, terima kasih. Kami akhiri, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 5 sudah siap. Ada kelompok 5 atau kelompok 6 atau kelompok 7 boleh. Atau nanti sekalian 3 kelompok. Nggak ada respon ya. Oke, nanti sore sekalian aja ya. Eh, Izin menjawab Pak, kelompok 6 siap. Udah siap? Ya udah satu kelompok lagi. Iya, udah siap. Silakan. Yang 2 nanti sore ya. Nanti saya share linknya ya ke Fajril atau ke Sesa ya nanti ya. Eh, Siapa aja kelompok 6? Ini kelompok 6 ya. Kelompok 6. Ya. Ya.
Aulia, Davin, Dian Rangga. Nih. Aulia ada nggak? Oke. Ada, Pak. Oke. Silakan kelompok 6. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita di sini akan mempresentasikan studi kasus yang kita pelajari, yaitu kebakaran yang melanda di pabrik pupuk Saprotan Utama di Meranggen, Demak, Jawa Tengah, yang Sorry, agak beranggotakan dicepatkan ya. Karena oh ini ya, Pak. kemarin sudah sempat progres kan, yang ini saya sudah mental. Oke, silakan. Beranggotakan yang pertama ada Aulia Dwi Sulistiani dengan NIM akhir 29, saya sendiri Davin Arkana dengan NIM akhir 38, dan Ardiana Rangga Smaradana Prahita dengan NIM akhir 33. Baik. Jadi pada tanggal 21 Juli 2022 ada insiden kebakaran besar melanda pabrik pupuk PT Saprotan Utama yang berlokasi di Meranggen, Demak, Jawa Tengah terjadi sekitar pukul 17.30 dan menyebabkan kerusakan parah pada fasilitas produksi serta material yang ada di pabrik tersebut. Selain itu, insiden ini juga menimbulkan kepanikan di sekitar lokasi kejadian dan berdampak pada operasional perusahaan dalam jangka pendek. Pabrik PT Saprotan Utama dikenal sebagai salah satu produsen utama pabrik pupuk di wilayah tersebut yang berkontribusi signifikan terhadap pasokan pupuk untuk kebutuhan pertanian di Jawa Tengah dan sekitarnya. Oleh karena itu, kebakaran ini tidak hanya merugikan perusahaan secara finansial, tetapi juga berpotensi mengganggu pasokan pupuk bagi petani di daerah tersebut. Berikut eh, metode analisis deskriptifnya. Yang pertama itu ada ringkas kejadian. Ya. Kejadian bakar pabrik di Meranggen secara jelas, singkat, dan padat dengan memilih informasi yang paling relevan dan mengemasnya dengan efisien. Lalu yang kedua ada kondisi pabrik, menjelaskan kondisi pabrik sebelum kebakaran, selama kebakaran, dan sesusah kebakaran. Berguna untuk mencari sebab akibat dan penanggulangan apa saja yang sudah dilakukan agar mencegah kejadian yang sama. Yang terakhir dampak. Dampak berguna untuk mencari permasalahan apa saja sehingga menyebabkan kebakaran pabrik pupuk di Meranggen agar bisa mencari tahu saran atau rekomendasi yang relevan. Nah, untuk analisis kasual, faktor penyebabnya eh, didasarkan sebelum dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Sebab akibatnya bersihkan faktor utama dan akibat dari kebakaran pabrik pupuk di Meranggen tersebut. Di sebelah ini berikut gambarnya. Ringkasannya, pada 21 Juli 2022, kebakaran hebat melanda pabrik pupuk PT Saprotan Utama di Meranggen, Demak, Jawa Tengah yang diduga disebabkan oleh korsleting listrik ini terjadi sekitar pukul 17.30 WIB dan menyebar dengan cepat. Api merusak beberapa gudang penyimpanan pupuk di area pabrik. Petugas pemadam kebakaran berhasil memadamkan api setelah beberapa jam, namun kerugian material cukup besar dan aktivitas pabrik terganggu. Untuk korban jiwa tidak ada yang dilaporkan. Baik, untuk kondisi pabrik yang pertama itu sebelum terjadinya kebakaran, secara umum proses produksi di pabrik berjalan dengan lancar dan memenuhi target produksi. Yang kedua, selama terjadinya kebakaran, kondisi pabrik yang padat dan akses yang terbatas menyulitkan upaya pemadaman. Yang ketiga, setelah terjadinya kebakaran, manajemen pabrik pupuk Saprotan Utama Meranggen segera melakukan investigasi dan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan dan proteksi kebakaran di pabrik. Dan ini adalah foto saat kejadian, sebelum kejadian, selama kejadian, dan sesudah kejadian. Untuk faktor penyebabnya, kebakaran ini terjadi pada 21 Juli 2022 disebabkan oleh beberapa faktor, dan berdasarkan investigasi awal, kebakaran bermula dari ledakan cairan kimia di dalam gudang yang kemudian menyebar cepat ke material mudah terbakar seperti kardus, kayu, dan serbuk pupuk. Faktor lainnya termasuk kemungkinan konsleting listrik yang juga dapat memicu kebakaran di area yang memiliki komponen elektronik dan aliran listrik.
Jadi ada rekomendasi pencegahan kebakaran. Tindakan preventif yaitu peningkatan sistem pemeliharaan preventif. Yang kedua ada rutin pemeriksa dan memelihara sistem kelistrikan, mesin-mesin produksi, dan peralatan pendukung. Yang ketiga ada melakukan pengujian berkala terhadap komponen-komponen kritis. Selanjutnya ada prosedur keselamatan, yaitu yang pertama ada peningkatan kesiapan tanggap darurat, memberikan pelatihan rutin bagi seluruh pekerja mengenai prosedur tanggap darurat kebakaran. Yang ketiga ada melakukan simulasi dan uji coba evakuasi secara berkala. Selanjutnya ada strategi penanganan. Yang pertama ada kajian, investigasi, dan evaluasi komprehensif. Kedua ada melakukan investigasi mendalam untuk mengidentifikasi akar penyebab kebakaran. Dan yang ketiga ada mengevaluasi efektivitas sistem proteksi kebakaran dan prosedur tanggap darurat yang ada. Kesimpulannya, studi kasus ini menegaskan pentingnya komitmen yang kuat dari perusahaan dalam menerapkan dan mematuhi standar K3. Beberapa kesimpulan yang dapat diambil, yang pertama ada kurangnya proteksi dan penyimpanan yang aman, yang kedua ada kurangnya pelatihan dan protokol evakuasi, dan yang terakhir ada kerjasama dengan pihak terkait. Hal ini menggarisbawahi perlunya peningkatan kesadaran dan kepatuhan terhadap K3 yang mengelola fasilitas industri. Berikut referensi kami. Ya, sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 6 ya. Secara kebaruan masih cukup baru karena baru 2022 ya, betul ya. Oke, kemudian datanya lumayan lengkap, kemarin sudah sempat disampaikan secara progres ya. Analisisnya juga sudah cukup ya. Kalau mau dilengkapi ya tinggal itu, kalau mau dibuat fishbone lebih lengkap lagi, tapi ini sudah cukup. Referensinya juga ada lebih dari 10 referensi yang digunakan. Kemudian undang-undangnya belum ada ya, undang-undang standar yang terkait analisisnya belum ada ya. Kemarin Bapak bilang nggak dicantumin nggak apa-apa karena itu udah cukup lengkap. Tapi kalau misal yang undang-undang terkait ada nggak tadi kalau untuk yang kasus yang kalian kira-kira? Nah, Ada. misal terkait APAR gitu ya, atau apa namanya alat ya APAR itu ya, alat pemadam kebakaran itu apakah di sana tersedia dan sebagainya itu, kalau nggak ada berarti undang-undang berapa itu ada. Kalau ada ditambahkan aja kalau yang undang-undang, kalau yang lain nggak apa-apa. Karena undang-undang ini Iya, Pak. penting ya, apa namanya? Tadi saya sampaikan sekali lagi, kalau kita ngomongkan tentang K3 itu kita akan berbicara tentang standar dan undang-undang. Udah mau nggak mau gitu ya. Jadi kalau yang lain mungkin kayak Fishbone itu mungkin jadi kelompok ini nggak apa-apa. Tapi kalau undang-undang sebaiknya ditambahkan. Jadi biar lebih lengkap lagi gitu ya. Ketersediaan APAR atau misal dia kan ada apa namanya proteksi itu kan ada aktif sama pasif ya. Kalau aktif itu kan seperti APAR gitu ya. APAR kemudian hidran atau apa itu yang semprotan air itu ya. Kemudian kalau yang pasif itu seperti tembok atau dinding alat-alat yang di situ gitu ya. Itu apakah sudah sesuai standar kayak gitu? Nanti bisa dikasih ya, itu ada undang-undangnya gitu. Itu ya untuk kelompok 6 ya. Oke, Baik, terima Pak. kasih. Untuk Makasih, Pak. kelompok 6 kita beri aplaus ya untuk kelompok 6. Oke. Untuk dua kelompok yang terakhir kita geser nanti sore ya, teman-teman ya. Mohon maaf ya. Nanti linknya masih sama. Kita insya Allah jam 4 sampai jam 5 lah. Nanti mahasiswa yang lain, kelompok yang lain kalau mau join boleh gitu ya. Tapi kalau misal tidak join juga nggak apa-apa, sunah sifatnya. Kalau mau ikut belajar ya, ikut tahu yang kelompok 78 boleh. Tapi kalau tidak pun tidak masalah. Oke. Saya kira itu ya untuk kuliah atau UAS ya pagi hari ini ya teman-teman ya. Tadi saya sudah cukup panjang waktunya, tapi karena ada beberapa kelompok yang materinya banyak ya, jadi ternyata butuh waktu lebih lama. Oke, begitu nanti yang kelompok 7 ini ada nggak ini? 7 sampai 8?
Ada, Pak. Oke, nanti jam 4 ya kita ya. Mulai ya. Oh iya, baik, Pak. Ya nanti Linknya yang disampaikan. sama Linknya kan, sama, Pak? linknya sama. Kelompok 8, yang kelompok 8 Kelompok apa? ada kelompok 8. Nanti kita jam ini ya, jam 4 ya sore ya. Oke, baik, Pak. Ya, oke, terima kasih. Kita akhiri dengan berdoa dipersilahkan. Oke, terima kasih sekali lagi teman-teman semuanya. Perkuliahan kita ya, satu semester ini, mohon maaf sekali lagi karena saya banyak kekurangan ya, karena ini kali pertama saya mengampu K3 dan saya juga baru dapat sertifikasi manajer K3-nya juga baru saja. Jadi insya Allah nanti kita akan coba improve terus materinya di semester mendatang gitu ya. Oke, terima kasih semuanya. Masih saya tunggu bagi tim atau kelompok yang mau diperbaiki untuk mengoptimalkan nilai. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. sama-sama kita tutup ya.